Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di hari Senin yang cerah ini kita belajar di rumah masing-masing. Walaupun belajar di rumah masing-masing namun tetap semangat. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang muatan SBDP, yaitu mengenal corak gambar ilustrasi. Apa sih itu corak gambar ilustrasi? Nah, gambar ilustrasi itu adalah dapat dibuat dalam berbagai corak sesuai dengan isi dan tujuan pembuatan gambar ilustrasi tersebut. Corak gambar ilustrasi itu terbagi menjadi 4 ya nak. Yang pertama ada gambar realis, karikatur, kartun, dan gambar dekoratif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama realis. Realis itu adalah corak gambar ilustrasi yang dibuat sesuai dengan keadaan objek aslinya. Misalnya, kalian menggambar buah pisang persis seperti buah pisang, atau kalian menggambar manusia, melukis ibu persis seperti ibu. Itu adalah contoh gambar realis. Sudah paham apa itu gambar realis? Gambar realis adalah suatu corak gambar yang persis sama seperti aslinya, itu ya kata-kata sederhananya. Yang kedua, corak gambar karikatur. Corak gambar ilustrasi karikatur. Nah, kalian pernah tidak buka koran? Biasanya di koran itu banyak sekali gambar karikatur. Apa sih karikatur? Karikatur adalah corak gambar ilustrasi yang dibuat dengan melebih-lebihkan. Tujuan pembuatan gambar karikatur adalah sebagai kritikan atau sindiran terhadap seseorang atau suatu masalah. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, biasa di koran-koran banyak sekali. Nih, di sini juga ada contohnya. Terus itu yang ketiga adalah gambar ilustrasi kartun. Nah, tentunya kalian sering kan nonton kartun. Ada yang suka kartun apa aja? Macam-macam ya. Ada kartun Doraemon, ada kartun Hamtaro, apalagi kartun ya. Ada Nusa dan banyak sekali. Nah, corak gambar ilustrasi kartun itu adalah corak gambar ilustrasi yang berisi humor. Tujuan pembuatan gambar kartun adalah sebagai hiburan. Nah, Ibu di sini ada contoh gambar ilustrasi kartun. Yang terakhir adalah gambar ilustrasi dekoratif. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang berani menyebutkan pengertian dari corak gambar dekoratif? Angkat tangannya. Ayo Caca atau siapa lagi? Ada yang berani tidak? Irfan mana? Irfan hadir. Algi atau siapa? Hernita? Nida. Nah, corak gambar dekoratif adalah corak gambar ilustrasi yang dibuat dengan mengubah bentuk objek yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. Tujuan pembuatan gambar dekoratif adalah sebagai hiasan, khususnya di dalam rumah. Nah, ini contohnya. Misalnya gambar ikan, nak, tapi diolah sedemikian rupa, diolah lebih bagus lagi, lebih berseni lagi. Seperti itu. Fungsi gambar ilustrasi pada cerita. Fungsi gambar ilustrasi dalam sebuah cerita adalah memperjelas isi cerita tersebut. Nah, langkah membuat gambar ilustrasi: yang pertama menentukan ide, yang kedua menentukan media, yang ketiga membuat sketsa, yang keempat mewarnai gambar. Nah, di sini Ibu punya gambar cerita yang berjudul Gotong Royong Membersihkan Balai Desa. Suatu hari, Alifa dan Alip sedang berjalan-jalan. Lalu mereka berdua melihat balai desa yang sudah terbengkalai. Lantainya kotor, kacanya penuh dengan debu. Alifa mempunyai suatu ide. Alip,
aku punya ide. Bagaimana kalau kita membersihkan balai desa itu? Lalu si Alif, Alifa, ide yang bagus. Tapi kalau kita bersihkan hanya berdua saja, maka akan memakan waktu yang sangat lama. Bisa-bisa sampai setengah hari. Lalu, benar sekali Alif. Bagaimana kalau kita ajak teman-teman? Akhirnya Alifa dan Alif beserta teman-temannya membersihkan balai desa bersama-sama. Jadi, kalau kita melakukannya secara gotong royong atau bersama-sama, maka pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang merupakan salah satu budaya Indonesia. Secara umum, gotong royong diartikan sebagai sikap tolong-menolong dan kerjasama antar warga. Manfaat gotong royong itu sangat banyak ya anak-anak. Misalnya adalah meningkatkan kerjasama, meringankan beban pekerjaan. Sampai di sini pembahasan atau pemaparan Ibu tentang corak gambar ilustrasi. Semoga kalian memahaminya. Jangan lupa belajar mandiri dengan cara membaca buku kalian ya. Di rumah gunakan waktu sebaik-baiknya. Digunakan untuk belajar, membantu orang tua di rumah, dan untuk hal-hal yang baik lainnya, sholat, mengaji, dan sebagainya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Kalau keluar rumah, tetap pakai masker. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dah.